Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1971. Bentuk formasi, dan jangan bertindak gegabah, perintah Ye Shikai. Ia bisa merasakan bahaya datang dari dekat. Para mutan ini membunuh puluhan penjaga keluarga Zeng untuk memancing lebih banyak orang ke dalam perangkap. Tentu saja, mereka tidak bodoh dan tidak akan menyerbu begitu saja. Bagus. Semua orang berkumpul bersama untuk memastikan tidak ada titik buta di sekitar mereka, tetapi malam itu gelap gulita bahkan tanpa cahaya bulan, dan jarak pandang sangat buruk, jadi semua orang harus ekstra waspada. Ada monster datang dari belakang. Nightmare tiba-tiba berteriak, dan puluhan manusia serigala tiba-tiba melompat keluar dari hutan lebat dan menyerbu formasi seperti sekawanan serigala. Monster-monster ini ditutupi bulu serigala dan tampak sangat kuat. Mereka juga berkepala serigala dan tampak sangat ganas, tetapi sebenarnya mereka berbentuk manusia yang berjalan dengan dua kaki, dan kecepatan mereka sama sekali tidak lambat. Bangun formasi. Zeng Ji memberi perintah, dan puluhan pengawal keluarga Zeng melangkah maju untuk membentuk formasi, membentuk penghalang. Para manusia serigala itu tidak dapat menembusnya dan terus-menerus menabrak dinding ini. Menyerang. Para anggota elit keluarga Zeng dipilih dengan cermat dan memiliki keterampilan bela diri yang sangat baik. Selain itu, mereka sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga mutan tidak memiliki peluang untuk menyerang, dan mereka mampu mengusir semua mutan dalam waktu singkat. Hati-hati, manusia ngengat datang. Pada saat ini, banyak bayangan gelap tiba-tiba melintas di atas hutan, disertai suara siulan angin. Manusia ngengat, yang tingginya lebih dari 2 meter, jatuh dari langit, dan banyak orang terkejut. Ye Shikai memegang pedang kegelapan di tangan kanannya dan mengayunkannya ke udara. Tak seorang pun mampu menghentikan bilah pedang kegelapan. Bahkan para modmen pun tak tertandingi dan tak mampu melawan pedang kegelapan. Namun, sayap panjang mereka memberi mereka kesempatan. Begitu mereka mendekati kerumunan, mereka akan berpencar dan menyerbu titik-titik lemah, terkadang berkumpul dan terkadang berpencar, membuat mereka tak terduga. Api. Para penjaga rahasia Istana Hades dalam formasi mengeluarkan senjata mereka dan menembaki manusia ngengat di udara. Untuk sesaat, seluruh hutan dipenuhi dengan tembakan terus-menerus. Peluru-peluru ini dibuat khusus dan dapat menembus cangkang manusia ngengat. Sejak mereka membunuh George, semua informasi proyek HST berada di tangan Jin Li dan Istana Hades. Ye Shikai berharap dapat mengembangkan senjata khusus untuk menghadapi mutan-mutan ini, tetapi penelitiannya berjalan lambat, jika tidak, ia tidak akan begitu takut dengan pasukan mutan keluarga Chen. Kerumunan itu bertarung sengit dengan pasukan mutan dan perlahan-lahan menguasai situasi pertempuran. Pihak lawan tidak mengirimkan banyak mutan, hanya 1 atau 200. Ye Shikai dan Zeng Ji yang memimpin di tempat kejadian dan dengan cepat menghabisi mereka. Suara seruling panjang terdengar di kejauhan. Setelah mendengar seruling itu, semua mutan berbalik dan pergi. Sepertinya ini adalah sinyal dari keluarga Chen untuk mundur. Aku tidak menyangka mutan-mutan ini ternyata cukup cerdas dan bahkan paham taktik penyergapan dan serangan berkelompok, kata Zeng Ji dingin. Bukan karena mereka menjadi lebih pintar, tetapi karena kepatuhan mereka menjadi lebih kuat. Sepertinya keluarga Chen tidak berhenti meneliti dan memperkuat mutan. Lagi pula, ini hanyalah serangan balik uji coba dari keluarga Chen. Mereka tahu bahwa Tuan Zeng dan aku ada di sini, jadi mereka tahu bahwa pasukan utama kita ada di sini, kata Ye Shikai ringan. Baiklah, jangan diam saja di sini, ayo kita semua kembali. Bagus, bagus. Ketika mereka kembali ke lokasi pengorbanan utama di pemakaman keluarga Zeng, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Mereka telah berjuang semalaman, dan meskipun mereka sangat lelah, mereka juga mendapatkan banyak hal. Keluarga bangsawan yang memilih untuk bergabung dengan keluarga Chen juga seharusnya merasa khawatir. Pertempuran sesungguhnya akan datang, jangan ceroboh. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan di mana kekuatan utama keluarga Chen sebenarnya berada. Kalau tidak, kita akan pasif, desah Zeng Ji. Tuan Zeng benar. Sekarang Chen Yuxin sudah tahu bahwa base camp kita berada di lokasi pengorbanan utama. Ini bukan hal yang baik, Ye Shikai setuju. Lokasi pengorbanan utama pemakaman keluarga Zeng terletak di lembah pegunungan pinggiran luar. Hanya ada satu jalan masuk dan keluar, dan jalan ini sangat sempit, seperti labu. Medan seperti ini mudah dipertahankan. Kita hanya perlu menjaga pintu masuk dan keluar, dan di dalamnya akan aman, tetapi Chen Yuxin pasti akan mengejutkan kita. Semuanya sudah di sini. Saat itu, seorang wanita datang ke tenda utama. Dia tak lain adalah Zeng Su, sepupu Zeng Ji dan orang yang paling diwaspadai Zeng Ji. Nona Zeng. Tuan Ye, ini pertama kalinya kita bertemu. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Zeng Su mengulurkan tangannya, dan Ye Shikai hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Wanita ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Itulah kesan pertama Ye Shikai. Ia telah bertemu banyak orang,
dan saat pertama kali bertemu dengannya, ia bahkan bisa mengetahui keadaan umum seseorang hanya dengan sekali pandang. Zheng Su adalah orang selatan yang pernah menjabat sebagai Menteri Utara. Mungkin karena ia sudah lama tinggal di Chang'an. Entah karena penampilan atau gerak-geriknya, mudah bagi orang lain untuk mempercayainya. Jika Ye Shike tidak memahaminya, ia mungkin akan tertipu. Suer, kenapa kamu di sini? Paman, kudengar kita akan segera menghadapi pertempuran yang menentukan dengan keluarga Chen, jadi aku bergegas ke sini dari Chang'an. Zheng Su berkata dengan tenang, aku juga membawa banyak ahli, beberapa di antaranya adalah mantan anggota 3 keluarga besar di Chang'an. Sekarang 3 keluarga besar di Chang'an semuanya telah bergabung dengan keluarga Chen. Apakah orang-orang ini dapat diandalkan? Tanya Zheng Ji pertama. Sepupu, jangan khawatir, orang-orang ini dipilih dengan cermat olehku, mereka benar-benar dapat diandalkan. Baik ayah maupun anak Zheng meragukan kesetiaan Zheng Su, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak melakukan pemberontakan apapun, jadi mereka tidak dapat melakukan apapun padanya dan hanya dapat bersikap hati-hati dan waspada. Sepupu, kamu sudah lama berada di Chang'an, aku ingin tahu apakah kamu membawa informasi. Saya datang ke sini untuk urusan ini, lanjut Zheng Su, tadi malam, kami telah melukai beberapa keluarga di hutan lebat, termasuk keluarga Tang dan keluarga Gongsun di Chang'an. Saya mendapat informasi dari anak buah saya. Keluarga Tang dan keluarga Gongsun sudah berniat bergabung dengan kami. Benarkah? Zheng Li juga rubah tua, belum lagi Zheng Su selalu menjadi orang yang dia waspadai, jadi dia hanya bisa mempercayai 3/4 kata-katanya. Benar sekali. Beberapa anak buahku telah bertukar senjata dengan orang-orang dari keluarga Tang dan keluarga Gongsun. Inilah berita yang mereka terima. Dalam pertempuran tadi malam, kedua keluarga itu kehilangan hampir separuh rakyat mereka, termasuk lebih dari 70% elit keluarga. Tang Ken sudah lama tidak puas. Ye Shike duduk di dekatnya dan mendengarkan dengan tenang. Ketika mendengar berita itu, reaksi pertamanya adalah bahwa itu palsu. Keluarga Tang dan keluarga Gongsun telah menjadi umpan meriam kali ini dan telah dimanfaatkan. Tentu saja, mereka tidak akan menerimanya, terutama karena serangga beracun sintetis itu dilepaskan oleh keluarga Chen. Tetapi jika mereka memberontak terhadap keluarga Chen dan membelot ke keluarga Zheng, ini juga mustahil karena mereka tidak memiliki keberanian. Bab 1972. Kedua kepala keluarga Tang dan keluarga Gongsun memang ambisius, tetapi dibandingkan dengan keyakinan mereka, akan lebih tepat jika mereka disebut spekulan. Mereka pergi kemanapun angin bertiup. Mereka kehilangan hampir 1.000 orang tadi malam. Kehilangan ini sungguh tak tertahankan bagi mereka, karena hampir melemahkan kekuatan keluarga mereka hingga setengahnya. Mereka tentu saja tidak mau menerima hal ini, sehingga mereka segera bergabung dengan kubu keluarga Chen dan tetap netral. Soal bergabung dengan keluarga Zheng, itu sama sekali tidak masuk akal. Bahkan jika mereka bergabung dengan keluarga Zheng, mereka pasti akan menjadi sasaran empuk. Perkataan Zheng Su hanya bisa dipercaya sampai batas tertentu, atau bahkan hanya satu hal. Selain kebenaran perkataannya, kita juga harus menilai maksud di balik perkataannya dan mengapa ia mengatakan hal-hal tersebut. Baiklah, keluarga Tang dan keluarga Gongsun sama-sama keluarga besar. Akan sangat bagus jika kita bisa memenangkan hati mereka. Suer, karena kau punya cara, maka aku serahkan urusan ini padamu. Zheng Li langsung setuju. Zheng Ji mengerutkan kening di sampingnya, berusaha mati-matian untuk mengedipkan mata padanya. Ini jelas sebuah jebakan, tetapi sekarang Zheng Li setuju begitu saja. Mengapa? Baiklah, Paman, saya akan segera melakukannya. Saya pasti bisa merekrut keluarga Tang dan Gongsun. Zheng Su segera menandatangani perintah militer, yang menunjukkan bahwa ia pasti akan menyelesaikan tugas tersebut, lalu pergi setelah mengatakan itu. Ayah, kenapa ayah setuju dengannya? Ini pasti jebakan. Meskipun keluarga Tang dan Gongsun bersikap netral, mereka sepertinya tidak akan berpihak pada kita. Yang mereka inginkan adalah melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka rela menjadi umpan meriam? Itulah kenapa aku melepaskannya, ejek Zheng Li. Benar saja, si rubah tua ini sudah memikirkan cara untuk melawan. Beberapa menit terakhir, ia telah memikirkan sebuah jebakan di benaknya, sebuah jebakan untuk menghadapi jebakan, atau bisa dibilang ia sedang memanfaatkan strategi lawan untuk melawannya. Tuan Zheng, saya rasa ayah Anda pasti punya beberapa ide. Ye Shike tersenyum tipis dan menoleh ke arah Zheng Li. Senior Zheng, apakah Anda bersedia menjelaskannya secara detail? Jika memungkinkan, saya bisa bekerja sama dengan Anda kapan saja. Baiklah, saya khawatir Tuan Ye tidak mau bekerja sama. Sekarang setelah Anda mengatakannya, saya lega. Zheng Li mengangguk. Rencanaku sangat sederhana. Qian, bagaimana lukamu? Setelah kembali ke perkemahan masing-masing, Ye Shike mendapati Ji Qian terluka.
Ada bekas luka sepanjang lebih dari 10 cm di lengannya, sangat dalam dan tampak sangat menakutkan, terutama pada wanita cantik seperti dirinya. Meninggalkan bekas luka yang begitu mengerikan memberikan perasaan, mati, dan pria manapun akan merasa tertekan saat melihatnya. Jangan khawatir, ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Jikian membalut lukanya dengan perban, tetapi rasa sakitnya terlihat dengan mata telanjang. Rasa sakit itu pasti sisa pertarungan dengan para mutan tadi malam. Para mutan itu adalah binatang buas, cakar mereka setajam pisau, dan mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita. Bekas luka ini ada di lengan dan bukan luka fatal, tetapi jika di leher, hasilnya tidak akan diketahui. Aku punya obat pereda nyeri di sini, pasti bisa membantu. Yesike memperhatikan wajah Jikian pucat, mungkin karena rasa sakit yang tak tertahankan. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit saja? Ini di pegunungan dan kondisinya tidak bagus, saran Yesike. Bukankah sudah kubilang tidak apa-apa? Lagi pula, ini saat yang kritis. Bagaimana aku bisa pergi? Balas Jikian. Sepenting apapun hal itu tidak sepenting keselamatanmu. Lagi pula, bertarung bukanlah tempat yang tepat untukmu. Yesike masih agak chauvinistik. Ia tidak ingin perempuan bertarung dengannya, juga tidak ingin memperlakukan perempuan sebagai lawan. Bertarung dan membunuh seharusnya menjadi urusan laki-laki. Meskipun ia tidak bisa menghindarinya, ia selalu berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Jikian, terutama karena Jikian sangat berarti baginya. Hanya saja lukanya agak dalam, sebenarnya tidak serius. Baiklah kalau begitu, tapi kau tetap harus lebih berhati-hati dan merawat lukamu dengan baik. Soal berkelahi, kalau bisa menghindarinya, jangan pergi. Kalau memang harus pergi, kau harus lebih berhati-hati. Yesike terus mengingatkannya. Jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi. Yesike berbalik dan meninggalkan perkemahan keluarga Ji. Meskipun ia masih khawatir dengan cedera Jikian, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan selanjutnya. Ini menyangkut kehidupan semua keluarga bangsawan dan anggota Tiga Aula. Yesike berharap dapat menyelamatkan lebih banyak saudara, jadi ia tidak bisa menoleransi kesalahan apapun. Tuan Ye, apakah Anda merasa ada yang salah dengan pengaturan ayah saya? Zheng Ji melangkah maju dan bertanya. Meskipun anggota Istana Dunia Bawahku tidak suka menjadi umpan meriam, mereka bukanlah pengecut. Lagi pula, aku juga percaya bahwa hanya jika orang-orangku berjalan di depan, kita bisa memikat pihak lain. Yesike mendesah. Ia berani menjadi yang pertama, tetapi ia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa saudara-saudaranya untuk memamerkan kekuatannya. Ia tidak akan melakukan hal seperti membesar-besarkan kartu trufnya sendiri dan membiarkan saudara-saudaranya membayar dengan nyawa mereka. Namun, ia tetap bersedia menerima pengaturan Zheng Li karena ia pikir itu benar. Zheng Su mengancam akan bertindak sebagai perantara dan mengajak keluarga Tang dan Gongsun untuk bergabung dengannya. Meskipun ini menggoda, ayah dan anak dari keluarga Zheng itu begitu cerdik sehingga mereka dengan cepat menemukan petunjuknya. Hanya dalam beberapa menit, Zheng Li menyadari bahwa ini adalah jebakan besar. Larut malam. Nona Zheng, kita belum sering bertemu. Ini baru kedua kalinya. Perkenalkan, nama saya Yesike. Yesike mengulurkan tangan dan memberi isyarat untuk berjabat tangan dengan Zheng Su. Halo Tuan Ye, saya Zheng Su. Zheng Su tersenyum dan mengulurkan tangannya dengan murah hati. Nona Zheng, apakah Anda yakin bisa mengajak keluarga Tang dan Gongsun bergabung dengan kami? Tanya Yesike balik. Mereka kini berada di sebelah barat hutan lebat. Ada sebuah sungai, dikelilingi pepohonan dan semak-semak. Sesuai kesepakatan, tentu saja, itu adalah kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Zheng Su. Selanjutnya, orang-orang dari keluarga Tang dan Gongsun akan keluar. Lagi pula, mereka melarikan diri dari keluarga Chen, dan jumlah mereka sangat banyak, jadi mereka sepakat untuk bertindak di tengah malam. Orang-orang yang datang menemui mereka adalah anggota dari Tiga Aula, terutama orang-orang dari Istana Hades, Yesike, hantu, mimpi buruk, putri sihir, penghancur jiwa. Lihat, ada yang keluar dari sana, kata Zheng Su tiba-tiba. Seseorang perlahan keluar dari semak-semak di depan. Yesike langsung mengenali orang itu. Tuan Tang, kita bertemu lagi. Yesike mencibir. Tang Ken mungkin ingin membunuhnya saat ini, tetapi dia tetap melangkah maju dan menyapanya sambil tersenyum. Bab 1973. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mata merah karena iri. Saat Tang Ken pertama kali melihat Yesike, secercah kebencian terpancar di wajahnya. Sebelumnya, di reruntuhan Baiki di Chang'an, Yesike telah membuat keluarga Tang sangat menderita. Di reruntuhan Kunlun, keluarga Tang juga menderita kerugian besar karena dirinya dan tidak mendapatkan apa-apa. Tadi malam, mereka disergap oleh Istana Hades dan kehilangan hampir 1000 orang sekaligus. Napas ini sungguh tidak mudah ditelan. Namun, Tang Ken bukanlah orang yang sederhana.
Ia segera menyembunyikan kemarahan di wajahnya dan menyambutnya dengan senyuman. Ini Tuan Ye. Saya tidak menyangka Anda yang datang menjemput kami. Kedua pria itu melangkah maju dan berjabat tangan, tersenyum di permukaan tetapi sebenarnya memiliki motif tersembunyi masing-masing, yang mereka berdua pahami dengan sangat baik. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian tadi malam. Aku telah menyebabkan kerugian besar padamu. Ye Shikai tertawa dingin. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. Aku percaya kata-kata Chen Yuxin dan menderita kerugian sebesar itu. Ini semua salahku sendiri. Itulah sebabnya aku berubah dari kejahatan menjadi kebaikan kali ini. Bagus. Kalau begitu, kita akan menjadi saudara di kubu yang sama mulai sekarang. Dengan senang hati. Ngomong-ngomong, Nona Zeng, bukankah Anda bilang ada orang dari keluarga Gongsun? Di mana mereka? Tanya Ye Shikai balik. Saudara Gongsun ada tepat di belakang kita, dan orang-orang mereka ada di belakang. Untungnya, tidak ada seorang pun dari keluarga Chen yang menyusul, kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Tang Ken tampak lega. Dia memang aktor yang hebat dengan kemampuan akting yang bagus. Ye Shikai tidak menyangka keluarga Tang dan keluarga Gongsun bisa lolos tanpa cedera semudah itu. Setidaknya, jika keluarga Chen tidak mau, mereka tidak akan pernah berhasil. Dan Chen Yuxin selalu tegas dalam menghadapi pengkhianat. Sekalipun pihak lain berasal dari dua keluarga besar, begitu pengkhianatan mereka terbongkar, mereka pasti akan mati. Tapi karena Tuan Ye yang datang menjemput kita, aku merasa lega. Sekarang semua orang di Tiongkok tahu betapa hebatnya Tuan Ye, haha. Oke, ayo pergi. Ye Shikai melambaikan tangannya. Perlahan-lahan, semakin banyak orang keluar dari hutan lebat. Di antara mereka memang ada orang-orang dari keluarga Gongsun. Semuanya tampak normal. Tentu saja, Ye Shikai tahu betul bahwa semua ini tidak akan berjalan mulus. Niat keluarga Tang dan keluarga Gongsun, serta motif Zheng Su, tidak akan pernah sesederhana itu. Mi Hun, Yu Ling, kalian masing-masing bawa satu tim pengawal rahasia dan pergi ke belakang untuk memeriksa apakah ada orang dari keluarga Chen yang mengikuti mereka. Jika ada, segera laporkan. Kalian tidak boleh bertindak dan harus menghindari pertempuran. Ye Shikai tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka berdua. Jika keluarga Chen mengikuti mereka, pasti ada banyak orang, dan kebanyakan dari mereka adalah elit keluarga Chen. Ya. Zheng Li menempatkan pasukannya di kedua sisi hutan, 2 kilometer dari titik pertemuan. Begitu keluarga Chen berhasil menyusul mereka, mereka dapat memanfaatkan situasi dan menyergap mereka. Ye Shikai melihat sekeliling dengan saksama, tetapi tidak ada gerakan. Keluarga Chen tidak mengejar mereka, dan orang-orang dari keluarga Tang dan Gongsun tampaknya tidak berniat mengambil tindakan. Mungkinkah mereka benar-benar ingin menyerah padanya? Semua orang perlahan datang ke tempat penyergapan keluarga Zheng, tetapi masih belum ada pergerakan. Tuan, kalau kita terus begini, kita akan melewati lingkaran penyergapan, tapi belum ada pergerakan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Nightmare lembut. Jangan cemas dulu. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Pergi dan beritahu Tuan Zheng untuk tidak bertindak gegabah dan terimalah isyaratku sebagai perintah. Ya, Tuan. Zheng Ji tidak terburu-buru bertindak, dan memilih untuk menunggu. Mungkinkah mereka terlalu memikirkan semua ini? Apakah keluarga Tang dan keluarga Gongsun benar-benar ingin menyerah? Tidak, jelas bukan itu masalahnya. Oh, tidak. Pada saat ini, seorang pengawal keluarga Zheng tiba-tiba bergegas mendekat. Apa yang telah terjadi? Tuan Ye, barusan. Sejumlah besar mutan menyerbu tempat pengorbanan utama, dan kami menderita kerugian besar. Apa katamu? Tanya Ye Shikai bersemangat. Lokasi pengorbanan utama adalah markas mereka. Bagaimana mungkin mutan keluarga Chen menyerbu ke sana, dan saat ini? Ini adalah konspirasi. Tatapan Ye Shikai langsung tertuju pada Tang Ken. Ia seolah menyadari sesuatu dan tiba-tiba mundur selangkah dan bergerak ke belakang tim. Serang, bunuh. Teriak Tang Ken lantang, dan semua orang segera mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu orang-orang di istana dunia bawah. Hati-hati, Tuan. Nightmare juga bersiap dan bergegas maju dengan senjata di tangan. Ribuan orang dari kedua belah pihak saling bertarung. Baiklah, Nona Zheng, Anda memang pengkhianat, kata Ye Shikai dingin. Sepertinya ia tidak salah menilai. Zheng Su memang pengkhianat, dan keluarga Tang serta keluarga Gongsun berpura-pura menyerah, tetapi sebenarnya ingin menusuknya dari belakang. Namun, ia sungguh tidak menyangka bahwa tempat pengorbanan utama keluarga Zheng, yang juga merupakan markas mereka, justru diserang oleh mutan. Ia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Demi kesuksesan, ini bukan apa-apa. Orang sepertimu tidak pantas berada di posisi ini. Zheng Su mencibir, mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan menusukkannya ke arah Ye Shikai. Dia memang punya beberapa keahlian, tapi dia bukan tandingan Ye Shikai. Hanya dalam 3 gerakan, dia terpukul mundur. Lihat sekelilingmu.
Ye Shikai mencibir. Zheng Ji memimpin pasukan keluarga Zheng dan menyerang dari kedua sisi. Mereka sudah menyiapkan banyak penyergapan di sini. Jika bukan karena pengawal keluarga Zheng yang datang melaporkan situasi tempat pengorbanan utama, Zheng Su, Tang Ken, dan yang lainnya mungkin akan terus beraksi. Membunuh. Bunuh mereka semua. Oke, aku tidak menyangka kamu punya rencana cadangan. Ini namanya membalikkan keadaan. Zheng Su, kami sudah tahu tipu dayamu sejak lama. Menyerahlah saja sekarang. Kau ingin aku menyerah? Itu tidak mungkin. Setengah jam kemudian. Sialan, kita disergap. Mereka terlalu banyak. Ayo cepat mundur. Teriak Tang Ken. Mereka ditipu dan disergap di sini. Banyak yang tewas di awal. Meskipun mereka menambah bala bantuan ke kerumunan kedua keluarga, mereka masih jauh lebih lemah daripada pasukan elit keluarga Zheng. Setelah bertempur selama setengah jam, mereka kehilangan lebih dari 1.000 orang. Sebagai perbandingan, keluarga Zheng hampir tidak menderita kerugian. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Zheng Ji tidak mau melepaskan kesempatan ini dan berencana membunuh mereka semua, tetapi dihentikan oleh Ye Shikai. Tuan Zheng, berhenti mengejarku. Wah, ini kesempatan bagus. Ada sesuatu yang terjadi di markas pendeta utama. Seorang penjaga baru saja mengirim pesan bahwa markas pendeta utama diserang mutan dan menderita kerugian besar. Ayo kita kembali dan melihat-lihat, bujuk Ye Shikai. Kali ini mereka keluar untuk penyergapan, tetapi mereka membawa semua pasukan elit pergi, berharap tidak akan terjadi apa-apa di markas pendeta utama. Sialan, kalau begitu, ayo kita kembali cepat. Bab 1974. Zheng Ji dan Ye Shikai masing-masing mengeluarkan perintah berkumpul, memberitahu keluarga Zheng dan Istana Dunia bahwa untuk berkumpul kembali dan mundur dari pertempuran. Ini juga memberi keluarga Tang dan keluarga Gongsun kesempatan. Kalau tidak, dengan keuntungan hari ini, mereka bisa saja menghabisi mereka sepenuhnya. Zheng Su juga hilang, dan sepertinya dia telah melarikan diri dalam kekacauan itu. Dia mengkhianati keluarga Zheng hari ini, dan jika dia kembali, dia pasti akan mati, jadi dia pasti telah mengikuti tim keluarga Tang kembali. Konspirasinya telah terbongkar, dan akan ada banyak waktu untuk menghadapinya di masa depan. Cepat, ayo kembali, teriak Zheng Ji keras. Kumpulkan cepat. Ribuan orang bergegas berkumpul dan berlari menuju lokasi pengorbanan utama keluarga Zheng. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di sana. Ketika semua orang kembali, mereka masih terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Tempat pengorbanan utama penuh dengan mayat, beberapa di antaranya adalah mutan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang mereka sendiri. Banyak dari mereka terluka parah. Tempat pengorbanan utama adalah tempat pemakaman leluhur keluarga Zheng. Siapa sangka akan ada sungai darah di sini hari ini? Apa sebenarnya yang terjadi barusan? Zheng Ji sangat marah dan menarik seseorang untuk menanyainya. Tuan, barusan sekelompok mutan tiba-tiba menyerang kami. Jumlah mereka ribuan. Kami lengah dan hanya bisa buru-buru menangkisnya. Saudara-saudara kami juga menderita banyak korban. Tadi, keluarga Ji dan keluarga Ming datang untuk mendukung kami, dan kami berhasil mengalahkan mereka. Sialan, cuma ada satu jalan masuk dan keluar dari lokasi pengorbanan utama. Dari mana mereka datang? Tanya Zheng Ji. Banyak mutan itu bersayap dan terbang dari tebing. Mutan-mutan lainnya yang tidak bisa terbang datang ke sini bersama mereka. Kelihatannya seperti Mothman. Wajah Ye Shikai serius. Sayap Mothman panjangnya 2 atau 3 meter. Setelah dibentangkan, sayapnya seperti pesawat kecil yang bisa dengan mudah menyeret para mutan. Namun, ia tidak menyangka akan ada begitu banyak mutan yang menyerang di siang bolong. Meskipun ini pinggiran kota, kiamat akan menanti mereka jika mereka terlihat. Sepertinya Chen Yuxin sudah benar-benar gila. Tujuannya adalah menghancurkan keluarga Zheng. Ayahku. Kepala keluarga berada di tenda utama. Para tetua keluarga berjuang mati-matian untuk melindungi tenda utama, tetapi monster-monster itu tidak menyerang. Bagus. Teriak Zheng Ji keras dan bergegas ke tenda utama. Ye Shikai mengikutinya. Bukan hanya Zheng Li yang ada di dalam, tetapi juga Ji Tao dan Ji Qian. Namun, Ji Qian tampak sangat buruk. Ayah, apakah kalian semua baik-baik saja? Tanya Zheng Ji cepat. Berkat dukungan kuat kalian, situasi pertempuran telah berubah dari berbahaya menjadi aman, ujar Zheng Li sambil membungkuk kepada semua orang. Sepertinya Chen Yuxin juga telah mengetahui rencana kita. Kita akan menggunakan triknya sendiri untuk melawannya dan dia akan memutus sumber masalah, kata Zheng Ji dingin. Mereka mengerahkan semua pasukan elit kali ini. Chen Yuxin pasti sudah menduga mereka akan menyergap keluarga Tang dan Gongsun. Saat itu, tempat pengorbanan utama akan kosong. Ribuan mutan dikirim sekaligus untuk memberikan pukulan telak ke markas keluarga Zheng. Hasil terbaik tentu saja adalah membunuh Zheng Li. Sayangnya, Chen Yuxin salah perhitungan.
Keluarga-keluarga sekutu itu segera datang untuk mendukung mereka. Meskipun para mutan itu ganas, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah anggota aliansi. Selain itu, mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain. Begitu serangan gagal, mereka akan dikalahkan. Qian, kamu baik-baik saja. Ye Shikai sangat mengkhawatirkan luka Ji Qian. Dia terluka parah kemarin dan lengannya dilukai oleh mutan. Akibatnya, dia datang untuk bertarung lagi hari ini, dan lukanya pasti terbelah lagi. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Ji Qian melambaikan tangannya dan sengaja menyembunyikan lukanya. Bagaimana keadaan di sana? Tanya Ji Qian balik. Semuanya sesuai dugaan kami. Zheng Su sudah memberontak. Keluarga Tang dan Gongsun hanya berpura-pura menyerah. Kami menyergap mereka dan mereka menderita kerugian besar. Mereka sekarang telah melarikan diri. Ini kabar baik, tapi Chen Yuxin memang sangat licik. Dia tahu kita bisa melihat rencana penyerahan diri palsu itu, tapi dia tetap membiarkan keluarga Tang dan Gongsun datang ke sini. Kenapa? Dia berharap mereka bisa menahan pasukan utama kita agar para mutan bisa menghancurkan tempat ini. Kalau kau bisa kembali setengah jam lebih awal, monster-monster itu pasti sudah diusir, dan kita tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Zheng Li mendesah. Dia telah menjadi keluarga Tionghoa yang kuat selama beberapa dekade, tapi sekarang dia dijebak oleh seorang gadis berusia 20-an. Sungguh tidak bisa diterima, tapi dia harus menurut. Malam, apakah Anda sudah menghitung korbannya? Melaporkan kepada Patriark, kami menderita kerugian besar kali ini, dengan sekitar 2.000 korban, beberapa di antaranya berasal dari keluarga Ji dan Ming. Sebagian besar korban luka-luka, banyak yang menderita luka ringan dan berat, dan banyak di antara mereka yang tulangnya dipatahkan oleh monster-monster itu. Pokoknya, kali ini kita bisa menganggapnya seri, hibur Ye Shikai. Keluarga Tang dan keluarga Gongsun pada dasarnya sudah tamat. Lagi pula, para elit keluarga Zheng masih ada, yang merupakan kartu truf mereka yang sebenarnya. Kedua belah pihak tampaknya bersaing dalam jumlah, dengan korban yang berimbang. Sebenarnya, Ye Shikai tidak ingin ini terjadi. Jika terus seperti ini, hanya 1 dari 10 yang akan selamat. Apa bedanya itu dengan pembantaian total? Satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah kekuatan tempur keluarga Chen. Hal yang paling mengerikan dari proyek HST adalah jumlahnya. Hanya dengan satu suntikan obat, orang biasa yang kurus bisa menjadi monster kuat setinggi 2 hingga 3 meter. Mutan hampir ditiru secara berkelompok. Jika ini hanya kompetisi jumlah, keluarga Zheng pasti akan kalah pada akhirnya. Larut malam. Qian, kamu demam. Ye Shikai bergegas ke tenda Ji Qian dan melihatnya meringkuk di tempat tidur, seluruh tubuhnya merah dan panas. Ini adalah gejala demam tinggi. Ji Qian bahkan kesulitan berbicara dan hanya bisa menatapnya dalam diam. Oh tidak, lukanya pasti terinfeksi. Ye Shikai melepas kain kasa di lengannya. Benar saja, lukanya terinfeksi dan tampak mengerikan. Cepat, mimpi buruk, panggil dokter. Ya, Tuan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara jiwa pedang terdengar di benaknya. Ada apa, jiwa pedang? Ini bukan sekadar infeksi luka, kata Daohun dingin. Apa maksudmu? Tanya Ye Shikai balik. Dia diracun, tepat di lukanya. Apa? Ye Shikai dengan hati-hati memeriksa lukanya, tetapi tidak dapat melihat apapun. Saya bisa merasakan racun ini tidak hanya akan mencegah luka sembuh, tetapi juga akan membuat luka terinfeksi dan bernanah lebih cepat, dan orang tersebut akan meninggal dengan sangat menyakitkan. Ye Shikai panik ketika mendengar ini. Racun macam apa ini? Sungguh kuat. Apakah antibiotik akan efektif? Ye Shikai ingin menggunakan antibiotik untuk meredakan infeksi luka terlebih dahulu, lalu menyembuhkannya secara perlahan. Saya khawatir itu tidak akan ada pengaruhnya. Bab 1975. Racun ini dapat menghambat penyembuhan luka, jadi penggunaan antibiotik pun hanya solusi sementara, bukan obatnya, jelas Daohun. Aneh sekali, bagaimana mungkin dia diracuni? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah luka ini disebabkan oleh mutan? Seharusnya hanya trauma biasa. Bagaimana mungkin ada racun aneh seperti itu? Ye Shikai ingin bertanya pada Ji Qian, tetapi dia sakit dan keracunan sekarang, dan dia terlalu lemah untuk berbicara. Tugas paling mendesak saat ini adalah mendetoksifikasi Ji Qian. Namun, jika seseorang ingin mendetoksifikasi, ia harus terlebih dahulu mengetahui jenis racunnya. Saat ini, ia belum dapat menentukan jenis racun berdasarkan gejalanya. Ia mungkin perlu meminta Wu Yan atau Dugu Tianke untuk memeriksanya. Tuan Ye. Pada saat ini, Ji Tao juga tiba. Ketika melihat kondisi Ji Qian, ia pun mengerutkan kening dan tampak bingung. Senior Ji, dia sekarang keracunan dan kondisinya sangat buruk. Para dokter tidak berdaya untuk menolongnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau begini? Aku punya pil Senong. Ye Shikai mengeluarkan pil Senong dari cincin penyimpanannya.
Ini adalah mahakarya, Ziyun dan bisa menyembuhkan semua jenis racun, tapi dia tidak yakin apakah pil itu bisa menyembuhkan racun di luka Jikian. Satu untuk penggunaan dalam dan satu lagi untuk penggunaan luar. Dia hanya berharap pil itu bisa sedikit meredakannya. Ye Shikai menuangkan segelas air, menyuapi Jikian pil senong, dan menggunakan kekuatan batinnya untuk menstabilkan kondisinya. Sisanya akan diserahkan kepada waktu. Sayang sekali Dugu senior tidak ada di sini, kalau tidak, dia pasti bisa menyembuhkan racunnya. Ye Shikai menghela napas. Dugu Tianke adalah seorang dokter jenius Tiongkok, dan racun semacam ini tidak ada apa-apanya. Sayangnya, dia telah berkeliaran, dan tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Ye Shikai tidak dapat menghubunginya. Sekalipun dia tahu di mana Dugu Tianke berada, sekalipun dia bersedia datang, itu akan membutuhkan waktu. Baiklah, setelah minum pil senong, kondisinya seharusnya sedikit membaik. Tapi, kita tetap harus membawanya ke tempat aman sesegera mungkin, setidaknya agar dia bisa mendapatkan perawatan medis. Setelah Jikian minum pil senong, kondisinya membaik dan demamnya mereda. Meskipun suhu tubuhnya tidak turun sepenuhnya, kondisinya jauh lebih baik. Ini pertanda baik. Namun, ia mungkin perlu menjalani detoksifikasi dari Dugu Tianke atau beberapa dokter Tiongkok. Ini akan memakan waktu, tetapi bukan masalah besar. Keluarga Zheng juga merupakan keluarga besar di Tiongkok, dan ada banyak dokter terkenal di Donghai dan Jiangnan, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Kian, istirahatlah yang cukup di sini. Aku akan segera kembali, kata Ye Shikai lembut, dan semua orang meninggalkan tenda. Luka Jikian sudah sedikit pulih, tetapi ia masih butuh istirahat. Ye Shikai berencana untuk mengirimnya ke rumah sakit kota terlebih dahulu, yang suasananya lebih baik. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras di tengah perkemahan, disertai kilatan cahaya yang kuat. Apa yang terjadi? Teriak Ye Shikai keras. Pada saat ini, banyak sekali manusia ngengat muncul di tebing dan melompat ke udara. Jumlah mereka begitu banyak sehingga Ye Shikai belum pernah melihatnya sebelumnya. Manusia ngengat yang terbang di udara ini bagaikan utusan dari neraka. Mutan lagi, bunuh mereka. Ye Shikai memberi perintah dan para penjaga rahasia berlari keluar untuk bertarung. Manusia ngengat terbang melintasi hutan, melintasi tebing, dan jatuh dari langit. Semua orang terkejut dan kehilangan banyak orang dalam waktu singkat. Mimpi buruk, apa yang terjadi? Teriak Ye Shikai keras. Banyak sekali manusia ngengat yang telah menyerbu ke base camp. Bukan hanya dia, tetapi semua orang tidak menyangka para mutan akan datang lagi secepat ini. Hanya beberapa jam yang lalu, lebih dari 1.000 mutan menyerbu tempat pengorbanan utama pemakaman keluarga Zheng, menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Akibatnya, pada malam hari, keluarga Chen tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga mengirimkan lebih banyak mutan. Lebih banyak, lebih kuat, lebih mematikan. Tuan, mutannya terlalu banyak. Kita kekurangan tenaga dan kerugiannya sangat besar. Sialan. Ye Shikai memimpin beberapa pengawal rahasia dan menyerbu ke depan, menjatuhkan beberapa modmen, tetapi masih banyak yang tertinggal. Monster-monster yang bisa terbang dan berlari ini tidak mungkin dilawan oleh para kultivator saja. Zheng Li adalah ahli formasi. Ketika berada di reruntuhan Kunlun, ia pernah menjadi pemimpin semua keluarga Tionghoa dan bahkan memimpin puluhan ribu orang untuk membentuk formasi. Ia juga berhasil menggunakan formasi 10.000 orang, ini untuk mengusir monster pemakan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, situasi saat ini, tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan reruntuhan Kunlun. Situasi saat ini sangat kritis bagi keluarga Zheng. Zheng Li mengumpulkan banyak tetua keluarga Zheng dan berdiri di lokasi pengorbanan utama. Ia membentuk formasi di sana, meliputi seluruh lokasi pengorbanan utama. Manusia ngengat yang menukik ingin menyerang formasi tersebut, tetapi terhalang di luar. Formasi itu seperti dinding tak terlihat, dan orang luar sama sekali tidak bisa masuk. Zheng Ji, bagaimana keadaannya sekarang? Ye Shikai menemui Zheng Ji. Karena urusannya mendesak, ia memanggil Zheng Ji dengan namanya. Banyak monster telah masuk, dan sekarang tidak banyak orang di tempat pengorbanan utama. Aku khawatir kita tidak bisa membela diri. Melihat para modmen di langit, meskipun keluarga Zheng memiliki fondasi yang kuat dan banyak master, mereka sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mereka mungkin hanya merasakan kepanikan di hati mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu berapa banyak mutan yang belum tiba. Kita tidak bisa bertarung di sini, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Ye Shikai membuat keputusan ini setelah melihat situasi secara keseluruhan. Setelah serangan siang hari, hanya tersisa kurang dari 1.000 orang di lokasi pengorbanan utama, dan orang-orang dari keluarga Ji dan keluarga Ming semuanya berada di luar dan tidak bisa datang untuk memberikan dukungan untuk sementara waktu. Orang-orang dari Istana Dunia Bawah berada di tepi terluar pemakaman. Lokasi pengorbanan utama ini merupakan lembah labu dengan hanya satu jalan masuk dan keluar, dan jalannya sempit. Jika jalan itu diblokir nanti, mereka tidak akan bisa keluar.
Zheng Ji, kau pimpin orang-orang yang tersisa yang bisa bergerak, dan berusahalah sekuat tenaga untuk menerobos blokade manusia ngengat dan mundur dari lokasi pengorbanan utama. Kalau tidak kita semua akan mati di sini, perintah Ye Shikai. Baiklah, lalu bagaimana dengan ayahku? Aku akan membujuk senior, cepatlah pergi, teriak Ye Shikai dengan keras. Baiklah, semua yang bisa bergerak, ikuti aku. Zheng Ji memimpin para penjaga di sekelilingnya dan menyerbu menuju lorong. Ye Shikai membutuhkannya untuk membersihkan tempat persembunyian ini, kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri meskipun mereka punya sayap. Ye Shikai kembali ke lokasi pengorbanan utama, hanya untuk melihat Zheng Li masih berjuang keras bertahan di sana. Meskipun formasi itu kuat, hanya ada beberapa tetua keluarga Zheng yang tersisa di sisinya. Meskipun mereka semua adalah tulang punggung, jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan monster-monster itu. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan sia-sia. Senior Zheng, kita harus segera mengungsi, kalau tidak kita semua akan mati di sini, teriak Ye Shikai. Tidak, sama sekali tidak. Ini tempat pengorbanan utama. Semua leluhur keluarga Zheng ada di sini. Aku harus tinggal di sini. Zheng Li bersikeras untuk tidak pergi. Tempat ini berbeda dari tempat lain. Ini adalah pemakaman keluarga Zheng. Di bawah tempat pengorbanan utama terdapat tempat leluhur keluarga Zheng dimakamkan. Bersambung.